Kawan muda, baru-baru ini Menteri Pertahanan Republik Indonesia telah menandatangani MOU pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya memperkuat alutsista yang dimiliki Indonesia. Pembelian pesawat ini pun langsung membuat heboh dunia netizen Indonesia dan menjadi sorotan beberapa media asing. Banyak juga ejekan nyinyir terkait dengan keputusan pemerintah membeli F-15EX. Ada yang menyebut pesawat yang dibeli adalah pesawat bekas karena ada kode EX di belakang F-15. Ada lagi yang bilang F-15EX adalah pesawat tua yang direfurbish. Ada juga netizen keminter yang menyorot soal harganya. Katanya, dengan uang 380 juta dolar untuk pembelian satu pesawat F-15EX bisa mendapat 4 unit Sukhoi Su-35. Lucu juga sih kalau yang ini, kelihatan banget deh pinternya. Harga paket dibanding sama harga ketengan, ya nggak nyambung deh. Sukhoi Su-35 harganya berkisar 83 hingga 85 juta dolar atau sekitar 1,1 hingga 1,21 triliun per unitnya. Melansir Aircraft Compare, harga Sukhoi Su-35 itu juga tidak berbeda jauh dengan F-15EX yang diperkirakan berkisar 87 juta dolar atau sekitar 1,28 triliun rupiah per unitnya. Ini harga ketengan ya, pesawat doang. Jadi 380 juta dolar itu untuk apa? Yaitu pembelian paket berupa suku cadang, perawatan mesin, training, mission support systems, sensor-sensor canggih tambahan dan lain-lain. Harga paket ini memang harus dibayar agar pesawat ini bisa digunakan untuk waktu puluhan tahun. Kok mahal, Kak? Ya memang mahal, belum lagi biaya operasionalnya. Biaya operasional F-15EX per jam terbang adalah sekitar 27.000 dolar atau sekitar 378 juta rupiah. Jadi kalau kamu ngelihat ada pesawat tempur lewat di atas kamu, kebayangkan biaya yang dikeluarkan untuk menerbangkannya? Biaya operasional Su-35 malah lebih mahal. Biaya operasional Su-35 per jam terbang adalah sekitar 30.000 US atau sekitar 420 juta rupiah. Jadi sudahlah, karena ini tahun politik, kita senyumin aja deh ya kalau ada yang komen-komen lucu dan pinter-pinter daripada buzzer yang terhormat. Karena sudah jadi keputusan pemerintah untuk membeli pesawat ini, mendingan kita cari tahu lebih lanjut tentang pesawat F-15EX ini. Pertama mengudara pada tahun 1972, F-15 Eagle adalah jet tempur luar biasa yang telah mendominasi langit selama lebih dari 40 tahun. Pesawat dengan kecepatan maksimal 2,5 Mach ini memiliki rasio pertempuran udara ke udara yang mengesankan, yaitu 104 berbanding 0. Artinya, ada 104 pesawat tempur musuh yang tertembak jatuh dalam pertempuran udara dengan F-15. Sebaliknya, pesawat ini tak terkalahkan dalam pertempuran udara 1 lawan 1. Kehebatannya dalam pertempuran udara membuat F-15 Eagle pesawat tempur legendaris yang sangat diminati banyak negara. Namun Amerika tidak mengizinkan penjualan F-15 ke sembarang negara. Hanya ada 6 negara di luar Amerika yang bisa memiliki pesawat ini. Dan Indonesia menjadi negara ke-7 yang mendapat kesempatan memilikinya setelah Jepang, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, Israel, dan Qatar. Seri F-15 terus diperbarui hingga keluar F-15EX dengan nama julukan Eagle II pada tahun 2021. F-15EX Eagle II adalah versi paling canggih dan mutakhir dari seri F-15 yang pernah dibuat oleh Boeing. F-15EX memiliki beberapa perbaikan dari versi sebelumnya, seperti kokpit digital, sistem peperangan elektronik, mesin yang lebih bertenaga, dan kemampuan membawa lebih banyak senjata. Pesawat ini dapat mengangkut hingga 13,6 ton senjata. F-15EX dilengkapi dengan sistem radar AESA,
atau Active Electronically Scanned Array yang mampu mendeteksi dan melacak target jarak jauh dengan akurasi tinggi. Sehingga F-15EX dapat beroperasi bersama dengan pesawat siluman F-22 dan F-35 melalui sistem komunikasi terpadu. F-15EX bisa membawa 16-18 rudal-rudal udara ke udara jarak menengah canggih, AMRAAM untuk misi jarak pendek, atau 10 rudal untuk misi jarak jauh. Ini lebih banyak dibanding BVR missiles yang bisa dibawa Rafale, F-16, ataupun Su-35. Kemampuan missile truck ini penting dalam postur pertahanan jangka panjang yang akan didominasi BVR combat, pertempuran di luar jangkauan visual. Dalam BVR combat, kecepatan, kemampuan, jarak pendeteksian dan penembakan rudal, serta jumlah rudal yang dibawa akan menjadi kunci kemenangan. F-15EX Eagle II juga digadang-gadang bisa menandingi kemampuan jet tempur generasi kelima. Sistem pertahanan diri EPOS menjadi andalannya, di mana ia bisa memberikan perlindungan 360 derajat. Dengan perangkat ini, F-15 bisa melawan F-35 maupun Su-57, bahkan mengunggulinya dalam segi kemampuan memuat senjata. Mengutip airspacereview.com, F-15EX Eagle II disebut punya keunggulan lebih tinggi dan berbiaya operasi lebih murah dibanding dengan F-35 Lightning II, pesawat tempur generasi kelima Amerika Serikat. F-15EX dari pabriknya dirancang untuk digunakan hingga 20.000 jam terbang dengan biaya 27.000 US dollar per jam. Biaya ini adalah sepertiga dari biaya operasional F-35. Setelah 2 tahun menjalani pengujian eksperimental, Angkatan Udara AS atau USAF menyimpulkan bahwa jet tempur F-15EX terbarunya itu melebihi ekspektasi dalam hal kemampuan tonase membawa persenjataan. Pada tahun 2020, Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAF memesan 144 unit F-15EX untuk memperbaharui pertahanan udaranya. Awal 2021, USAF telah menerima 2 pembom tempur F-15EX pertamanya. Kedepannya, pesawat Boeing F-15EX akan menjadi skuadron pesawat tempur andalan Amerika Serikat karena harganya dianggap lebih efisien dan kualitas juga dianggap lebih baik dibanding dengan F-35. Dan Indonesia berpotensi menjadi negara pertama yang memilikinya di luar Amerika. Indonesia diberi kemudahan oleh AS untuk membeli F-15EX. Kongres AS juga menyetujui penjualan F-15EX ke Indonesia. Hal ini tak lain disebabkan semakin meningkatnya manuver Cina di Indo-Pasifik, sehingga memaksa Amerika Serikat melakukan berbagai cara untuk menghadangnya. Nine Dash Line sampai sekarang masih digunakan Cina sebagai dasar historis untuk mengklaim hampir semua wilayah perairan seluas 2 juta kilometer persegi. Klaim Nine Dash Line ini bisa berdampak pada hilangnya perairan Indonesia seluas lebih kurang 83.000 km persegi atau 30% dari luas laut Indonesia di Natuna. Bukan hanya di Indonesia, negara-negara lain seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam juga terkena imbas dari klaim Nine Dash Line oleh Cina ini. Maka penjualan F-15EX ke Indonesia bukan cuma soal mengejar margin keuntungan bagi Amerika, namun lebih ke pertimbangan politis. Dan bagi Indonesia, pembelian alutsista mutakhir seperti Rafale dan F-15EX akan menambah kekuatan militer negara kita, meningkatkan daya tawar dalam membangun diplomasi pertahanan yang matang dan strategis bagi Indonesia. Singkat cerita kawan muda, Boeing F-15EX adalah jet tempur terbaru dari keluarga F-15. Jadi bukan pesawat tua yang didaur ulang seperti banyak hoax yang beredar selama ini. Pembelian jet tempur baru ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan Indonesia. Pertahanan yang kuat akan memastikan ekonomi negara bekerja dengan baik dan lebih maju. Kita sudah berada di jalan yang tepat. Ayo kawan muda, bantu sharing informasi ini ya. Bersama kita melawan hoax.